Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan yang tinggi. Semakin dirawat dan dijaga, disiram dan dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya dan akan mudah ditanam. Namun jika tidak dirawat dan dijaga, maka bertambah keras dan tandus tanahnya. Oleh karenanya, mari kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sultan. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz-ustadzah, mobil khusus kepada Kepala UPT SMPN 2 Kota Pasuruan, Ibu Eti Wahyuni SPD, paling sih. Yang kami hormati perwakilan dari Bapak Komite, ada Pak Lukman, Pak Istijab, dan ibu-ibu komite yang lainnya. Yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Marsadi, serta tidak lupa senior kami Bapak Tommy. Ini anak buah Ibu, anak buah Pak Tommy ini. Tidak lupa seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru SMP Negeri 2 Kota Pasuruan, serta seluruh ibu-ibu, Bapak Ibu Komite, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada pagi setengah siang ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul bersama-sama dalam suasana penuh ceria, dalam suasana Lebaran 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 2 Kota Pasuruan di area perumahan Papan Bestari, Istana Bestari, wonten Papan Bestari, wonten istana ya. Semoga ini akan menjadi istana kita nanti kelak di surga dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semuanya minadz zulumati ilan nur, dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan datangnya ad-dinul Islam wal iman. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umat beliau dan bisa meraih syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang minulya, saderenge nyuwun izin dalam wonten teng ngajeng niki asline mboten pantes. Masih banyak yang lebih layak untuk bisa memberikan ceramah agama. Berhubung pun dados tugas, ngapunten kakung ya.
Napa sing saged dalem aturaken, mangke dalem aturaken, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah untuk kita semua. Dirase makalah innallaha la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Bahwasanya segala sesuatu yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu adalah hakikatnya, bukan zahirnya. Karena zahir kadang tidak sesuai dengan batinnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam suasana Lebaran kali ini, alhamdulillah kita semua masih dikarunia sehat walafiat. 3 bulan yang lalu kita semua diajari untuk senantiasa berdoa oleh kiai-kiai kita, yaitu doa itu sampai masyhur di kalangan anak-anak kita, sampai dibuat pujian, yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kadang dibuat lagu kadangnya sampai di luar kepala hafalannya anak-anak kita. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajabah, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikanlah umur kami sampai bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah doa kita ini diijabah oleh Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena sampai detik ini 3 bulan itu sudah berhasil kita lalui. Bahkan kita sekarang berada di tengah-tengah bulan Syawal, yaitu di hari ke-8 Pak ya. Di hari ke-8 bulan Syawal ini kita semua masih dikaruniai umur panjang oleh Allah Ta'ala tanpa suatu kurang apapun. Kita berharap mudah-mudahan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini terus bisa bertahan sampai di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Dan mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Warsandi seputar yang beliau temukan di acara di Masjid Jamek, acara pengajian di Masjid Jamek, bahasanya orang yang mati syahid itu masih bisa dikalahkan oleh orang yang sudah pernah mengamalkan atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Aslinya kalau dilihat darinya enak berarti ya. Kita tidak ikut perang, tapi pahala kita itu lebih daripada orang yang perang mati syahid. Sekilas memang demikian. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang kita miliki yang kadang tidak dimiliki oleh orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid yang hakiki adalah orang yang berjuang, berperang di jalan Allah Ta'ala, dan dia meninggal dunia dalam keadaan berperang. Bukan dalam keadaan dia wafat setelah berperang, tapi dalam keadaan berperang itulah dia meninggal dunia. Itu definisi orang yang mati syahid yang hakiki, syahid dunia dan akhirat. Aslinya mati syahid itu kata Pak, orang yang meninggal dunia dalam keadaan melahirkan juga mati syahid. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tenggelam atau tabrakan yang sangat parah juga masuk kategori mati syahid. Tapi syahid yang hakiki dunia akhirat yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dan mati dalam keadaan berperang itu. Berperang melawan orang non-muslim atau kafir harbi. Ternyata pahalanya bisa dikalahkan oleh pahala kita. Kita yang sudah melalui puasa di bulan Ramadan itu ternyata pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda,
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah. Maksudnya puasanya tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, tapi dia berpuasa juga menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka jaminan dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma-cuma orang yang puasanya diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosanya yang lalu itu hilang atau dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, yang mati berperang di jalan Allah Ta'ala, itu pahalanya, itu dosanya juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi statusnya sama. Bahkan diperjelas oleh hadis yang lainnya, Rasulullah juga bersabda, faman somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qomahu, dan menegakkan amalan-amalan di malam hari Ramadan seperti salat tarawih, salat tasbih, dan lain sebagainya, kharaja min dzunubihi kawalatin kayaumi waladadhu ummu. Maka dosa-dosanya dia akan keluar seperti halnya dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya dosa-dosanya ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan, dosa yang bagaimana yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Dalam kajian fikih, dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang sifatnya hakullah atau hak-haknya dengan Allah Ta'ala. Ada yang dosanya hakul adami, yaitu dosa yang ada hubungannya dengan sesamanya, dengan lingkungannya, terutama dengan sesama manusia. Yang menjadi pembahasan dalam hadis tadi, yaitu yang diampuni oleh Allah Ta'ala adalah dosa-dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dosanya dia yang berhubungan dengan sesamanya itu ada syaratnya. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang punya dosa kepada sesamanya sebelum dia minta maaf kepada sesamanya. Jadi kalau dosa hubungannya dengan Allah Ta'ala seperti melanggar perintah Allah Ta'ala, seperti tidak sholat, tidak mau bayar zakat, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan Allah Ta'ala, itu langsung tobatnya kepada Allah Ta'ala. Ini namanya hakullah, hak-hak kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dosa yang ada hubungannya dengan sesamanya, itu Allah Ta'ala tidak akan mengampuni kecuali dia minta maaf dulu kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, dulu ada seorang ulama yang pernah dimintai pendapat oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Sekitar tahun 1948, Pak Karno ini memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Pak Karno ini mau meminta pertimbangan bagaimana sekiranya para politikus ini tidak tukaran dok. Karena yang namanya politik pasti tidak lepas dari yang namanya tukaran, pasti nih. Karena politik itu yang dikejar adalah kekuasaan. Kekuasaan kadang cenderung menghalalkan segala cara. Imbasnya sering terjadi tukaran. Akhirnya Pak Karno meminta kepada Kiai Wahab, tolong buatkan acara yang tidak lumrah, yang belum ada istilahnya di kalangan masyarakat. Kalau silaturahim sudah terbiasa, tolong buatkan yang lainnya Pak Kiai. Karena Kiai Wahab Hasbullah itu orangnya terkenal dengan banyak ide,
Akhirnya Kiai Wahab ini mencetuskan agar dibuat acara yang dikasih nama halal bihalal. Orang Jawa biasa menamanya halal bihalal. Aslinya kayak halal bihalal. Halal ketemu halal. Yang asalnya haram karena kita punya dosa, haram hukumnya, akhirnya dihalalkan. Akhirnya sama-sama meminta maaf seperti suasana pada siang kali ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, sesama guru ini semuanya saling memaafkan. Sehingga selepas dari acara halal bihalal ini semuanya plong, kosong-kosong alias halal ketemu halal. Demikian juga yang disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Komite, bahwasanya anak-anak kita kepada guru-gurunya karena berinteraksi pasti punya salah dan dosa, baik yang sengaja maupun tidak. Sudah selayaknya kita sebagai seorang pengajar atau pendidik, nusewu kami juga backgroundnya pendidik, kalau nggak ngajar tentang MTS, tapi sanes negeri, MTS daerah Pelinggisan, wonten sing griyane Pelinggisan begini, Warung Dawa Ngilen. Saya juga sebagai guru agama di sana juga begitu. Kita tanamkan niat kita di hati kita untuk senantiasa memaafkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena imbas dari itu yang akan menjadikan ilmu yang kita berikan kepada anak kita menjadi ilmu yang manfaat. Bukan hanya tugas guru itu bukan hanya mentransfer ilmu kepada anak-anak, tapi bagaimana ilmu yang diajarkan kepada anak-anak itu bisa menjadi athar atau membekas di hatinya, sehingga istilahnya ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Di antara sarannya ilmu manfaat barokah yaitu gurunya ini harus legowo, harus ikhlas dalam memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Karena kalau ada dendam di hati kita, maka ilmu itu tidak akan jadi ilmu yang manfaat kepada anak-anak kita. Monggo mumpung di suasana Idul Fitri, kita semua ini berikrar untuk kembali ke fitri. Idun itu artinya kembali. Fitri kembali suci. Berarti logikanya kita dulu ini pernah menjadi orang yang suci, yang bersih, tidak punya dosa. Yang disampaikan oleh hadis Nabi kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang dilahirkan yaitu suci, bersih, tidak punya dosa. Dan kita di suasana Idul Fitri ini kita berusaha menjadi orang yang suci, bersih kembali seperti bayi yang baru lahir. Pendapat lain mengatakan Idul Fitri itu adalah kembali menjadi insan surga. Maksudnya apa? Bapak kita semua yaitu Nabi Adam dulu pernah menjadi penghuni surga. Kita berharap suasana Idul Fitri kita akan menjadi orang yang kembali fitri suci untuk menjadi penghuni surga kembali. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi Adam, Bapak kita semua nanti bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Marsandi tadi. Perbedaan antara orang yang mati syahid dengan orang yang sudah melalui mengerjakan ibadah di bulan puasa, yaitu sama-sama dosanya kepada Allah Ta'ala ini diampuni, tidak punya dosa. Perbedaannya yang mati syahid ini belum tentu dia punya dosa kepada sesamanya, ini sudah minta maaf. Tapi kalau kita ini masih punya harapan, seperti siang hari ini kita punya harapan bisa saling silaturahim dengan sesamanya, para guru dengan kepala sekolahnya, dengan komite, semuanya sama-sama minta maaf. Dan juga titipan dari Bapak komite untuk anak-anaknya, tolong guru-gurunya juga saling memaafkan. Harapannya dosa yang model kedua yaitu hakul adami
ini semuanya akan sama-sama untuk bisa diakhiri, sama-sama tidak punya tanggungan hakul adaminya. Karena kalau hakul adami ini sampai nanti dibawa ke akhirat sampai mati, maka itu yang akan menyita amalan kita. Suatu ketika Rasulullah SAW ini pernah berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah ini menyampaikan, wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Ini hadis ini masyhur ini ya. Para sahabat semuanya saling menjawab, yaitu orang yang berdagang dan rugi, orang yang hartanya habis, orang yang hartanya minus, orang yang banyak hutangnya. Ternyata bijaksananya Rasulullah tidak menyalahkan. Semua jawaban kalian ini adalah benar. Tapi yang dimaksud dengan orang yang bangkrut sejatinya adalah orang yang amal solehnya ini ternyata nanti bisa hilang di akhirat. Jadi kita ini nanti bisa kemalingan amal soleh. Bagaimana caranya amal kita yang sudah kita jaga ini kok bisa hilang? Ternyata ada tuntutan dari saudara-saudara kita yang dulu pernah kita sakiti dan kita belum sempat minta maaf, itu nanti di akhirat nuntut pada kita. Kita dulu ketika akan masuk surga langsung ada yang nuntut. Dulu kita pernah menyakiti si A contohnya. Si A akhirnya nuntut agar orang tadi itu diadili dulu. Karena dulu saya pernah disakiti. Akhirnya pahala puasa, pahala sholatnya diberikan kepada orang yang terzalimi tadi itu. Sampai amal solehnya ini ya habis. Sampai akhirnya karena amal solehnya habis, maka masih ada yang nuntut lagi. Sehingga amal jeleknya orang yang nuntut itu ditimpakan kepada kita. Sehingga kita ini amal soleh habis, amal jelek kita bertambah. Itulah gambaran orang-orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut dunia akhirat. Oleh karena itu, mumpung kesempatan ini masih ada, mumpung masih dikaruniai umur panjang oleh Allah Ta'ala, mari kita jaga hubungan kita antar sesama. Kalau ada salah di antara kita, monggo saling memaafkan. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan maaf pada orang yang menyakiti kita. Itu pahalanya luar biasa. Suatu ketika Rasulullah ini kumpul dengan sahabat, lalu lewat seseorang yang mana orang tadi itu tidak begitu diperhitungkan oleh para sahabat. Maksudnya ibadahnya biasa-biasa saja. Ternyata Kanjeng Nabi ini langsung dawuh, yang lewat tadi adalah ahli surga. Langsung para pembesar sahabat ini penasaran kepada orang yang lewat tadi itu. Sampai orang yang lewat ini dihampiri, dan perwakilan pembesar sahabat ini nginep di rumahnya. Penasaran orang yang divonis oleh Rasulullah sebagai penghuni surga itu punya amalan apa? Sehari dia ngampung nginep di rumahnya, dilihat ibadahnya biasa. Wahai jamaah ke jamaah, sholat malam tidak ada, wiritan juga biasa, tidak ada yang istimewa. Sampai 3 hari pembesar sahabat ini nginep, tidak ada yang istimewa. Akhirnya perwakilan pembesar sahabat, insya Allah namanya Abdullah bin Umar, ini langsung bertanya kepada yang bersangkutan, wahai fulan, kamu oleh Rasulullah ini divonis sebagai ahli surga. Aku lihat kamu amalannya biasa-biasa saja. Kamu itu punya amalan apa sih? Dia tidak merasa kalau dia itu divonis sebagai penghuni surga oleh Rasulullah. Ternyata dia itu amalannya sangat remeh, tapi kadang berat untuk kita amalkan. Apa itu? Saya ketika mau tidur itu menenangkan hati dan berdoa kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, selama seharian saya ini berinteraksi, bersosial, bermasyarakat dengan teman-teman saya. Kalau ada yang menyakiti saya,
mereka sebelum minta maaf saya maafkan. Jadi semua orang yang menyakiti dia, baik yang sengaja atau tidak, besar atau kecil, sebelum orang yang minta maaf, dia sudah memaafkan. Ternyata ini pahalanya adalah surga. Oleh karena itu, momentum Hari Raya Idul Fitri ini, mari kita sama-sama menjaga hati kita masing-masing. Usikum wa nafsi kula wasiateng kula pribadi dan datang banyak saya, mari kita mudah untuk memaafkan orang lain, pun sampai jangketan, pun sampai menjadi orang yang pendendam. Kita tiru Tuhan yang telah menciptakan kita. Allah SWT itu Maha Pemaaf. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Rahim juga Maha welas asih, pengampun seakenan. Itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir, kita berharap mudah-mudahan dari SMP Negeri 2 ini alumninya nanti akan bisa menorehkan sejarah. Lek bahasa Pak Istijab mau wonten sing dados tiyang. Ada yang jadi orang, ada yang jadi orang besar, sehingga bisa mengangkat harkat martabat dari UPT SMP Negeri 2 Kota Pasuruan. Semoga murid-murid kita ini semuanya memperoleh ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah itu dari pribadi Al-Fakir, kalau ada benarnya itu dari Allah SWT. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Sultan. Selanjutnya, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala